Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Sunda. Sekarang kita memasuki materi yang pertama di kelas 8, yaitu Rumpa Kakawi. Harap disimak baik-baik ya. Jadi kalian harus menyiapkan buku catatannya. Jadi materi hari ini harus kalian catat di buku tulis kalian masing-masing, oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan bisa mengidentifikasi bentuk dan struktur teks Rumpa Kakawi dengan tepat. Mengidentifikasi unsur-unsur Rumpa Kakawi dengan tepat. Jadi ada 2 tujuan yang harus kalian capai hari ini. Nah, sekarang apa sih kawi itu? Kawi nyaeta rakitan basa anu ditulis ku para bujangga atawa sediman sarta miboga birama anu ajeg atawa angger. Kawi adalah suatu rakitan bahasa atau rangkaian bahasa yang ditulis oleh para pujangga atau para seniman serta mempunyai birama atau ketukan yang tetap. Ngahaleungkeun kawi bisa disebut ngawi. Menyanyikan kawi bisa disebut dengan ngawi. Jadi ngahaleungkeun itu bernyanyi. Kawi teh jadi bagian tina kabeungharan seni Sunda. Kawi itu jadi bagian dari kekayaan seni Sunda. Dina karawitan Sunda antara kawi jeung tembang teh dibedakeun. Nah, dalam karawitan Sunda antara ada kawi dan ada juga yang disebut tembang, dan dua-duanya itu berbeda ya. Dina kawih mah aya birama wiletan jeung ketukan tempo. Dalam kawih itu ada birama dan ada juga ketukan. Terus waktu dihaleuangkeun kawih mah kauger ku aturan birama jeung ketukan. Jadi kalau dinyanyikan kawih itu terikat oleh aturan birama dan ketukan. Jadi nadanya itu sudah pasti karena sudah ada aturannya. Sabalikna tembang mah henteu kauger ku wiletan jeung ketukan. Sebaliknya tembang itu tidak terikat oleh wiletan atau birama dan ketukan. Contoh kawi Sunda ada Karatagan Pahlawan, Es Lilin, Lembur Kuring, Bojang Priangan, dan lain sebagainya. Lalu contoh di tembang Sunda ada Papatet, Baju Put, jeung Mupu Kembang, dan ada contoh-contoh lainnya. Nah, Ibu perlihatkan ya sekarang contoh kawi Sunda dan contoh tembang. Coba kalian simak baik-baik. Setelah mendengarkan 2 contoh lagu tadi, apa kalian bisa membedakan mana tembang dan mana kawi Sunda? Semoga bisa ya. Kita sekarang masuk ke unsur-unsur kawi. Rumpaka dina kawi mibanda ajen sastra. Mungkin untuk gampangnya rumpaka itu adalah lirik lagu. Nah, rumpaka atau lirik di dalam kawi itu mempunyai nilai sastra. Rumpaka kawi mibanda unsur-unsur puisi, nyaeta diwangun ku bait atau pada, jajaran atau pada lisan, purwakanti, gaya basa, jeung kekecapan atau diksi anu dipakena pinilih pisan. Nah, dalam lirik lagu itu ditulisnya biasanya dalam bentuk puisi ya, yaitu ada bait, ada baris atau jajaran, terus nanti ada purwakanti, ada gaya bahasa, dan diksi atau kata-katanya pun dipilih seperti
kata-kata pilihan ya, seperti di dalam sajak atau puisi itu sendiri. Nah, unsur-unsur kawi yang pertama yaitu ada jejer atau sense. Jejer teh pokok pikiran anu aya dina rumpaka kawi, atau istilah yang biasa kita pakai adalah tema. Tema teh gagasan pokok anu rek ditepikeun ku pangarang kanu maca. Jadi tema itu gagasan atau pikiran intinya apa sih yang ingin disampaikan oleh pengarang ke pembaca atau ke pendengar. Tema dina rumpaka kawi rupa-rupa, aya tema keagamaan, kamanusiaan, cinta kalemah cai, dan seterusnya. Jadi tema dalam lirik lagu atau lirik kawi itu banyak macamnya, ada tentang keagamaan, kemanusiaan, cinta tanah air, dan lain sebagainya. Unsur yang kedua ada rasa atau feeling. Rasa teh ngajiwaan isi rumpaka kawi. Jadi yang menjiwai isi rumpaka kawi itu adalah rasa. Rasa dina rumpaka kawi bisa kapanggi sabada dibaca atau didengarkan. Jadi bisa kita temukan ketika kita mendengarkan dengan perasaan yang sangat menjiwai. Nah, dibacana digorowokeun, digalantangkeun, dihariringkeun atau dilenyepan dina jero hate. Tiga adalah wirahma atau tun, atau yang kita tahu adalah nada. Nada teh sikap pangarang kanu maca. Jadi sikap pengarang terhadap pembaca atau pendengarnya. Tina sikap pangarang tersebut ngabalukarkeun atau menyebabkan adanya suasana yang terasa oleh kita sebagai pendengar atau penikmat rumpaka kawi. Yang keempat ada amanat atau intention. Amanat teh pesan pangarang anu karasa kuno maca rumpaka kawi. Amanat itu pesan pangarang yang terasa oleh kita sebagai pembaca lirik lagu tersebut atau sebagai pendengar lagu tersebut. Meskipun begitu, amanat dalam suatu rumpaka kawi atau amanat dalam satu lirik lagu itu ditentukannya tergantung kita sebagai penikmat lagu tersebut. Tahu kawi yang kita dengarkan. Unsur yang terakhir adalah purwakanti. Coba kalian perhatikan rumpaka kawi di bawah ini. Nah, ada 1 bait dan 4 baris atau 1 pada 4 pada lisan. Bisa kalian lihat petunjuk di layar kalian. Baris yang pertama atau pada lisan pertama ada sinatria dan nalaga. Pada lisan kedua ada bela bangsa jeung nagara. Baris atau pada lisan ketiga ada dibarengan tekad suci, lalu pada lisan terakhir berjuang ke lemah cai. Rumpaka di luhur teh atau rumpaka yang tadi jumlahna sapada atau 1 bait. Sapadana diwangun ku 4 pada lisan. Dalam 1 bait itu ada 4 baris atau jajaran. Dina rumpaka di luhur dalam lirik yang tadi aya sora-sora anu sarua diunggal pada lisan. Ada suara-suara yang sama setiap barisnya, yaitu ada suara A atau suara A dina pada lisan kahiji jeung pada lisan kadua, lalu ada suara I dina pada lisan katilu jeung pada lisan kaopat. Suara-suara yang sama itu disebut purwakanti. Jadi kesimpulannya, yang disebut purwakanti teh padekeutna atawa sarwana sora kecap dina ungkara kalimah. Jadi purwakanti itu bisa diartikan terdapatnya suara kata yang sama dalam satu kalimat dalam beberapa baris ya. Tadi kan di baris pertama dan baris kedua ada kata yang samanya yaitu A, boleh di ujung atau di tengah, tapi biasanya memang di ujung ya. Lalu di baris ketiga dan baris keempat tadi suara vokal yang samanya adalah I. Itu anak-anak, jadi hari ini kita belajar tentang pengertian kawi dan unsur-unsur kawi. Jangan lupa dicatat materinya dan kalian juga bisa menambah referensi di buku paket. Nuhun atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.